Saya Sulis Sakinah dengan NIM 6424102 akan menjelaskan contoh kasus fungsi linier. Pembahasan fungsi linier dapat diilustrasikan dengan biaya sewa taksi, di mana biaya tersebut merupakan fungsi dari jarak tempuh. Seorang pengguna taksi menempuh perjalanan sejauh 10 km. Tarif awal taksi adalah 20.000 dan biaya per kilometer adalah 10.000. Selanjutnya ada pembahasan fungsi linier. Biaya sewa taksi Y dapat dinyatakan sebagai fungsi linier dari jarak tempuh X dalam kilometer. Fungsi ini memiliki bentuk umumnya sama dengan MX ditambah C, di mana M adalah gradien atau perubahan biaya per kilometer. C adalah konstanta atau tarif awal. Selanjutnya ada menentukan fungsi. Diketahui tarif awal C adalah 20.000, biaya per kilometer M adalah 10.000. Jadi fungsi linier yang mewakili biaya sewa taksi adalah Y sama dengan 10X ditambah 20.000. Selanjutnya menghitung biaya, jarak yang ditempuh X adalah 10 km. Untuk menghitung biaya, substitusikan X sama dengan 10 ke dalam fungsi linier. Y sama dengan 10 dikali 10 ditambah 20.000. Y sama dengan 100 ditambah 20.000, jadi Y sama dengan 20.100. Kesimpulannya, biaya yang harus dibayarkan adalah 20.100. Selanjutnya ada rumus F dikali X sama dengan MX plus C. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yulia. Baik, sebelumnya terima kasih Sulis atas penjelasan materi sebelumnya. Lalu saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang contoh kasus barisan aritmatika. Seorang pegawai menerima gaji sebesar 3 juta pada tahun pertama. Setiap tahun gaji tersebut naik sebesar 500.000. Jadi, berapa total gaji yang diterima pegawai tersebut selama 5 tahun pertama? Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan barisan aritmatika. Gaji yang diterima setiap tahun membentuk barisan aritmatika dengan suku pertama yaitu A sama dengan 3 juta. Lalu ada beda yaitu B sama dengan 500. Lalu jumlah tahun yaitu N sama dengan 5. Rumus jumlah N suku pertama barisan aritmatika yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Substitusikan nilai-nilai yang diketahui. Substitusikan nilai-nilai yang diketahui yaitu S5 sama dengan 5 per 2 dikali dalam kurung 2 kali 3 juta ditambah dalam kurung 5 min 1 tutup kurung dikali 500.000 tutup kurung. Lalu masih dengan S5 sama dengan 5 per 2 dikali dalam kurung 6 juta ditambah 2 juta tutup kurung sama dengan 25 dikali 8 juta. Lalu masih dengan S5 sama dengan 5 dikali 4 juta sama dengan 20 juta. Jadi total gaji yang diterima selama 5 tahun pertama adalah 20 juta. Lalu selanjutnya ada rumus yaitu UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 tutup kurung B. Lalu selanjutnya ada contoh kasus deret geometri. Seorang pengusaha menanam modal awal sebesar 10 juta dalam sebuah usaha. Setiap bulan keuntungan yang diperoleh meningkat 2 kali lipat dari bulan sebelumnya. Jadi, berapa total keuntungan yang diperoleh selama 5 tahun? Bulan pertama. Lalu saya akan melanjutkan materi pembahasan deret geometri, yaitu keuntungan yang diperoleh setiap bulan membentuk deret geometri dengan suku pertama yaitu A sama dengan 10 juta, rasio yaitu R sama dengan 2, jumlah bulan yaitu N sama dengan 5. Jadi rumus jumlah N suku pertama deret geometri. Sn sama dengan A dikali Rn min 1 per R min 1. Substitusikan nilai-nilai yang diketahui. S5 sama dengan 10 juta dikali 2 pangkat 5 min 1 per 2 min 1 sama dengan 10 juta dikali 32 min 1 per 1 sama dengan 10 juta sama dengan 300 juta 10.000. Jadi total keuangan yang diperoleh selama 5 bulan pertama adalah 300 juta 10.000. Lalu selanjutnya ada rumus deret geometri yaitu UN sama dengan A dikali Rn min 1. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maul.
Ya, terima kasih Yulia. Di sini saya akan membacakan materi tentang diferensial. Contoh kasus diferensial. Sebuah perusahaan memproduksi barang dengan fungsi keuntungan diberikan oleh Kx sama dengan 2x kuadrat plus 12x min 16, di mana X adalah jumlah unit yang diproduksi atau dalam ribuan. Kx adalah keuntungan dalam juta rupiah. Pertanyaannya, tentukan jumlah unit yang harus diproduksi agar keuntungan maksimum. Selanjutnya, pembahasan diferensial. Untuk mencari titik maksimum, kita cari turunan pertama dari fungsi keuntungan dan tentukan titik stasioner. K aksen X sama dengan dk per dx sama dengan min 4x plus 12. Setelah turunan pertama sama dengan 0, untuk menentukan titik kritis, min 4x plus 12 sama dengan 0, x sama dengan 3. Untuk memastikan bahwa ini adalah maksimum, kita periksa turunan kedua. K aksen kuadrat x sama dengan d kuadrat k per dx kuadrat sama dengan min 4. Karena keturunan kedua negatif, maka fungsi memiliki maksimum di x sama dengan 3x, sedangkan 3x sama dengan 3. Perusahaan harus memproduksi 3.000 unit untuk mencapai keuntungan maksimum. Selanjutnya ada rumus diferensial. dy per dx sama dengan fx. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ikal. Oke, terima kasih kepada Maul karena telah mempresentasikan presentasi sebelumnya. Di sini saya Haikal akan mempresentasikan contoh kasus integral. Diketahui fungsi kecepatan sebuah mobil adalah pi t sama dengan 3t kuadrat tambah 2t meter per detik, di mana t adalah waktu dalam detik. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut dari t sama dengan 0 hingga t sama dengan 4 detik. Oke, kita lanjut ke pembahasan integral. Untuk menentukan jarak yang ditempuh, kita perlu menghitung integral dari fungsi kecepatan terhadap waktu pada interval 0,4. Integral A sama dengan 4, B sama dengan 0, pi t dikali dt. Integral A sama dengan 4, B sama dengan 0 dikali 3t kuadrat ditambah 2t dikali dr. Integral A sama dengan 4, B sama dengan 0, 3t kuadrat dikali dt ditambah integral A sama dengan 4, B sama dengan 0, 2t dikali dt. 3. Integral A sama dengan 4, B sama dengan 0, t kuadrat dikali dt ditambah 2 integral A sama dengan 4, B sama dengan 0, t dikali dr. 3 dikali t pangkat 3 per 3, A sama dengan 4, B sama dengan 0 ditambah 2 dikali t kuadrat per 2, A sama dengan 4, B sama dengan 0. 3 dikali 64 per 3 dikurang 0 ditambah 2 dikali 8 dikurang 0. 64 tambah 16 sama dengan 80 meter. Mobil tersebut menempuh jarak 80 meter dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 4 detik. Terus selanjutnya ada bagian rumus. Rumusnya adalah integral fx sama dengan fx ditambah c. Sekian dari saya. Terima kasih.